Aku selalu dihina miskin dan jelek oleh teman sekelas. Setelah dewasa, aku buat dia malu dan menangis menyesal dengan kesuksesanku. Suatu hari Aisyah tinggal bersama ibunya, Bu Fatimah, di sebuah rumah di pinggiran desa. Rumah itu terbuat dari papan kayu yang sudah mulai lapuk dengan atap seng yang bocor saat hujan. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, Aisyah membantu ibunya menyiapkan sarapan sederhana. Kadang hanya nasi dan tempe atau sayur dari kebun kecil di samping rumah. Ibunya bekerja keras sebagai buruh tani, mengerjakan sawah orang lain demi bisa menyekolahkan Aisyah. Suasana pagi di rumah Aisyah yang sederhana. Di meja kecil yang sedang mulai usang, Aisyah dan ibunya duduk menyantap sarapan. Ibu Fatimah tersenyum lemah. "Nak, makanlah yang banyak. Kamu butuh tenaga untuk belajar di sekolah." "Nanti ibu kelelahan di sawah. Aku sudah cukup, Bu," ujar Aisyah menyendok nasi perlahan, suaranya penuh cinta. "Aisyah, ibu sudah janji sama almarhum ayahmu. Ibu akan berusaha keras supaya kamu bisa sekolah tinggi. Kamu harus jadi orang sukses nanti." "Aisyah janji, Bu. Aisyah akan belajar keras. Nanti kita tidak akan hidup seperti ini lagi." Di sekolah, Aisyah menjadi murid yang pendiam. Ia sering merasa rendah diri karena tidak bisa ikut teman-temannya yang selalu tampak rapi dan modis. Pakaiannya selalu lusuh karena hanya itu yang ia punya. Ia seringkali duduk di sudut ruang kelas, menghindari perhatian agar tidak jadi bahan ejekan. Namun usahanya sia-sia. Saat jam istirahat, Aisyah selalu duduk di bangku taman, membuka bekalnya yang sederhana. Sekedar nasi dengan lauk tempe goreng. Dari kejauhan terdengar tawa kelompok gadis-gadis kaya yang selalu menjadi pusat perhatian dipimpin oleh Maya. "Lihat tuh si Aisyah, bawa bekal lagi, nasi sama tempe terus. Kamu gak bosan ya? Setiap hari makannya kayak orang miskin." Teman-teman ikut tertawa, mengejek. Aisyah hanya menunduk, mencoba mengabaikan hinaan itu. Namun, Maya tidak berhenti di situ. Ia menghampiri Aisyah dengan senyum meremehkan di wajahnya. Maya berdiri di depan Aisyah, tangannya di pinggang. "Aisyah, kamu ngapain sih masa sekolah? Mendingan kamu bantu ibumu tuh kerja di sawah. Gak ada gunanya juga kan? Sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya cuma jadi buruh tani seperti ibumu." "Setidaknya aku berusaha, Maya. Gak semua orang dilahirkan dengan hidup enak kayak kamu." Aisyah menahan air mata, tetap berusaha tenang. Maya tertawa mengejek, tangannya dilipat di dada. "Usaha? Percuma. Orang miskin kayak kamu gak akan pernah jadi apa-apa. Kalaupun lulus, mau jadi apa? Penjual gorengan?" Teman-teman Maya tertawa terbahak-bahak. Aisyah menunduk menggenggam erat kotak bekalnya, menahan rasa sakit di dadanya. Hinaan-hinaan itu terasa menusuk, tapi ia tidak ingin memperlihatkan kelemahan di mata mereka. Di dalam hatinya, Aisyah bertekad bahwa suatu hari nanti semua hinaan itu akan ia buktikan salah. Sore harinya Aisyah pulang ke rumah. Ia menemukan ibunya sedang duduk di teras, kelelahan setelah seharian bekerja di sawah. Melihat wajah ibunya yang lelah tapi penuh cinta, Aisyah merasakan dorongan kuat untuk mengubah nasib mereka. Di tengah-tengah kesulitan hidup, Aisyah tetap berpegang teguh pada tekadnya. Aisyah duduk di sebelah ibunya, memandang jauh ke depan. "Bu, kenapa orang selalu menghina kita hanya karena kita miskin?" "Orang yang selalu menghina itu sebenarnya orang yang lemah, nah. Mereka merasa lebih baik dengan merendahkan orang lain. Tapi ibu percaya kamu lebih kuat dari mereka. Suatu hari nanti mereka akan melihat siapa Aisyah sebenarnya." "Aisyah janji, Bu, suatu hari nanti kita tidak akan hidup seperti ini lagi. Aisyah akan membuat ibu bangga," ujar Aisyah menggenggam tangan ibunya erat dengan air mata di matanya. "Ibu sudah bangga sama kamu, Nak. Setiap tetes keringat ibu semua untuk masa depanmu. Jangan pernah menyerah ya." Aisyah menghapus air matanya dan menatap ke langit senja dengan penuh tekad. Di dalam hatinya ia tahu bahwa hari-hari yang penuh hinaan ini akan berlalu, dan kelak ia akan berdiri di puncak kesuksesan, membuktikan bahwa mimpi tidak mengenal status. Waktu terus berjalan, hinaan demi hinaan yang diterima Aisyah di sekolah tidak menyurutkan tekadnya. Setiap kali ia mendengar cemoohan dari Maya dan teman-temannya, Aisyah hanya menundukkan kepala dan diam. Namun di dalam hatinya ia selalu menguatkan diri, menjadikan setiap kata menyakitkan sebagai bahan bakar untuk lebih giat belajar. Suatu hari, kelas sedang berlangsung. Guru matematika meminta seluruh siswa mengerjakan soal di papan tulis. Siswa yang terpilih maju adalah Aisyah dan Maya. Aisyah menuliskan jawabannya dengan hati-hati, sementara Maya dengan cepat mengerjakan soal tanpa pikir panjang. Guru memeriksa jawaban Aisyah dengan seksama. "Bagus Aisyah, jawabanmu benar dan caramu mengerjakan sangat teliti. Semua bisa belajar dari Aisyah tentang kesabaran dan ketelitian."
"Ah, itu kan cuma soal kecil. Saya bisa kerjakan lebih cepat, soal kayak gini gak butuh waktu lama," ujar Maya melihat guru memuji Aisyah tampak tidak senang. "Tapi cepat saja tidak cukup, Maya. Yang penting adalah hasilnya. Aisyah telah membuktikan dirinya dengan bekerja keras," ujar sang guru. Maya mendengus kesal dan kembali ke tempat duduknya. Setelah itu, saat jam istirahat, ia kembali ke kebiasaannya menghina Aisyah. Aisyah sedang duduk di kantin sendirian seperti biasa, sambil membaca buku pelajaran. Di sekelilingnya anak-anak lain berkumpul bersama teman-teman mereka, makan makanan enak yang tak pernah bisa Aisyah beli. Maya yang baru saja mengambil minuman mahal dari kantin menghampirinya bersama beberapa teman. Maya meletakkan minuman dinginnya di meja Aisyah dengan suara keras. "Hai Aisyah, gak bosan kamu duduk sendirian terus? Oh, atau kamu lagi belajar buat jadi buruh tani yang cerdas?" Teman-temannya tertawa keras. Aisyah tetap menunduk, tangannya menggenggam buku erat-erat. "Aduh Maya, jangan gitu. Aisyah kan memang rajin belajar. Siapa tahu nanti dia jadi guru di kampungnya, ngajar anak-anak petani biar pintar kayak dia," ujar temannya tertawa mengejek. Teman yang lain menyekut Maya, tertawa lepas. "Iya, atau malah jadi pengusaha sukses jual sayur? Wah, hebat ya." Aisyah menatap mereka dengan mata tajam tapi suaranya tenang. "Kalian boleh bilang apapun, tapi aku akan buktikan miskin bukan akhir segalanya. Suatu hari nanti aku akan jadi orang yang kalian bahkan tidak bisa bayangkan." Maya mendekatkan wajahnya ke Aisyah dengan tatapan mengejek. "Orang kayak kamu gak mungkin jadi apa-apa Aisyah. Jangan mimpi terlalu tinggi, nanti jatuhnya sakit." Aisyah menahan amarahnya, menunduk lagi. Tapi di dalam hatinya, kata-kata Maya justru membuatnya makin bertekad. Malam itu Aisyah pulang ke rumah dengan langkah berat. Di kamarnya yang sempit, ia duduk di meja belajar kecil yang hampir penuh dengan buku-buku bekas yang ia kumpulkan. Ia menatap ke arah buku-buku itu sejenak, lalu menuliskan sesuatu di secari kertas kecil. "Aku akan membuktikan bahwa aku lebih dari apa yang mereka katakan. Aku akan sukses, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk mengubah hidupku dan ibuku." Setiap malam setelah membantu ibunya menyelesaikan pekerjaan rumah dan persiapan untuk besok, Aisyah selalu menyempatkan diri untuk belajar. Seringkali ia terjaga hingga larut malam, ditemani lampu minyak di meja kecilnya. Ia tahu bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan ini. Setiap kali rasa lelah datang, ia mengingat wajah ibunya yang kelelahan setelah bekerja di sawah. Aisyah berbisik pada dirinya sendiri. "Suatu hari aku akan membuktikan bahwa semua ini tidak sia-sia. Aku akan membuat ibu bangga, dan mereka akan melihat siapa aku sebenarnya." Beberapa bulan kemudian sekolah mengadakan kompetisi akademis. Seluruh siswa diharuskan mengikuti, termasuk Maya dan Aisyah. Kompetisi itu bukan hanya sekedar tentang kemampuan akademis, tapi juga tentang ketekunan dan kerja keras. Aisyah berjuang keras, meluangkan setiap waktu yang ia punya untuk belajar. Ia sadar ini adalah salah satu kesempatan yang bisa mengubah hidupnya. Hari kompetisi tiba. Di ruang ujian suasana tegang. Maya duduk beberapa meja dari Aisyah, memandangnya dengan tatapan sinis. Lihat saja, Aisyah pasti gugup. Orang miskin kayak dia gak terbiasa dengan tekanan. Namun saat ujian tiba, Aisyah tenang dan fokus. Ia menjawab setiap soal dengan cermat dan teliti. Ketika waktu hampir habis, Maya mulai panik karena banyak soal yang belum ia selesaikan. Sementara itu Aisyah sudah menyelesaikan semuanya. Beberapa minggu kemudian hasil kompetisi diumumkan di depan seluruh siswa. Guru bicara dengan suara bangga. Pemenang pertama dalam kompetisi akademis tahun ini adalah Aisyah. Semua siswa terkejut, beberapa bertepuk tangan, tapi yang lain diam terperangah termasuk Maya. Wajahnya memerah karena malu. Mustahil, bagaimana mungkin dia yang menang? Bisik Maya kepada temannya dengan nada iri. Aisyah melangkah maju untuk menerima penghargaan. Dengan senyum tipis di wajahnya, ia menatap Maya sekilas, lalu menghadap guru yang memberinya piagam. Di saat itu Aisyah merasakan kebanggaan yang luar biasa. Ini adalah langkah pertamanya menuju kehidupan yang lebih baik. Dan ia bertekad untuk terus maju apapun rintangannya. Ini baru permulaan. Aku akan terus membuktikan bahwa hinaan mereka tidak akan menghentikanku. Dengan setiap pencapaian kecil yang diraih Aisyah, Maya makin kesal. Namun Aisyah tidak pernah berhenti. Hinaan dan rintangan justru menguatkan tekadnya, membawa ia lebih dekat pada mimpinya untuk keluar dari kehidupan yang serba kekurangan. Setelah lulus dari sekolah menengah, Aisyah yang selama ini dikenal sebagai murid yang gigih dan cerdas, mendapat kabar bahagia yang menjadi titik balik hidupnya. Ia mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan kuliah di universitas ternama. Ini adalah kesempatan besar yang selama ini ia perjuangkan. Dengan tekad dan semangat, ia memutuskan untuk mengambil jurusan bisnis. Ia sadar bahwa pendidikan itu akan menjadi kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi dirinya dan ibunya.
Di sisi lain, Maya yang selalu hidup dalam kemewahan dan merasa hidupnya sudah di atas angin, memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan. Baginya kuliah adalah sesuatu yang tidak perlu karena ia percaya bahwa kekayaan keluarganya sudah cukup menjamin masa depan. Maya lebih memilih menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang, berpesta dan bergaul dengan teman-temannya di kafe-kafe mewah dan pusat perbelanjaan. Hari pertama Aisyah di kampus terasa seperti dunia baru. Dengan beasiswa yang ia peroleh, ia merasa dunia terbuka di hadapannya. Setiap hari ia melewati kelas-kelas penuh dengan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai latar belakang. Namun di hati Aisyah, tekad untuk berhasil tetap kuat. Ia selalu teringat wajah ibunya yang kini tak perlu lagi bekerja terlalu keras karena beasiswa ini. Di kampus, Aisyah bertemu dengan seorang dosen sekaligus mentor, Pak Arif, yang melihat potensi besar dalam dirinya. Pak Arif adalah seorang ahli bisnis yang sering menjadi pembicara di konferensi-konferensi internasional. Pak Arif menatap Aisyah dengan kagum setelah sesi diskusi. "Kamu punya potensi besar, Aisyah. Ide-ide bisnismu sangat matang untuk seseorang yang baru belajar. Aku yakin kamu bisa melangkah lebih jauh." "Terima kasih, Pak. Saya ingin belajar lebih banyak. Saya akan berusaha sebaik mungkin." "Kamu tidak hanya belajar, Aisyah. Kamu harus mulai bertindak. Jika punya ide bisnis, mulailah dari yang kecil. Jangan tunggu sampai semua sempurna. Mulailah dari apa yang ada di tanganmu." Kata-kata itu terpatri dalam benak Aisyah. Ia pun mulai merancang bisnis kecil-kecilan dengan modal seadanya dari tabungan dan bantuan mentor. Aisyah mulai merintis bisnis online yang menjual pakaian sederhana, namun berkualitas dengan harga terjangkau. Sementara itu, Maya menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Kehidupannya yang penuh dengan kesenangan dan kemewahan, perlahan-lahan mulai kehilangan arah. Di usianya yang masih muda, Maya merasa puas dengan pesta-pesta mewah, liburan ke luar negeri dan barang-barang bermerek yang selalu ia pamerkan di media sosial. Di sebuah pesta yang diadakan di villa mewah temannya, Maya terlihat asik dengan segelas minuman di tangannya, tertawa bersama teman-temannya. Musik bertentum keras dan semua orang tampak bersenang-senang. Teman Maya dengan nada mengejek sambil meminum sampahnya. Maya, kamu gak kuliah? Nanti ketinggalan dong sama yang lain." Maya tertawa meremehkan mengangkat gelasnya. "Buat apa? Kuliah itu buat orang yang gak punya pilihan. Aku udah punya segalanya. Lagian nanti kalau mau kerja tinggal masuk aja perusahaan papa." Teman-temannya tertawa setuju. Maya merasa puas dengan jawabannya, meyakini bahwa hidupnya sudah sempurna tanpa perlu repot-repot belajar atau merintis karir. Namun di balik semua kemewahan itu, ada keretakan yang mulai terlihat. Perusahaan keluarganya mulai mengalami masalah keuangan karena salah satu investasi besar mereka gagal. Di kampus, bisnis kecil Aisyah mulai berkembang. Ia rajin mengatur waktu antara belajar dan menjalankan bisnisnya. Meskipun belum besar, ia mendapatkan pelanggan setia dan bisnisnya terus tumbuh. Malam-malamnya diisi dengan belajar keras, membalas pesan pelanggan, merancang produk, dan melakukan riset pasar. Kelelahan selalu menyertai hari-harinya, tapi Aisyah tak pernah mengeluh. Suatu sore setelah perkuliahan, Aisyah berbicara lagi dengan Pak Arif. "Pak, bisnis saya mulai berkembang. Saya tidak menyangka respon pelanggan begitu positif." Pak Arif tersenyum puas. "Aku tahu kamu bisa melakukannya, Aisyah. Ini baru permulaan. Bisnis tidak hanya tentang ide bagus, tapi juga tentang eksekusi yang konsisten. Jangan berhenti di sini ya." Aisyah mengangguk. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini baru langkah pertama menuju impian yang lebih besar. Ia terus bekerja keras, sementara di sisi lain, hidup Maya makin terperosok dalam kekosongan. Beberapa bulan kemudian, Maya dan Aisyah secara tak terduga bertemu di sebuah pusat perbelanjaan. Aisyah datang untuk bertemu dengan supplier untuk bisnisnya. Sementara Maya seperti biasa sibuk belanja barang-barang bermerek. Ketika mata mereka bertemu, Maya langsung memandang Aisyah dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan sinis. "Aisyah, kamu ngapain di sini? Belanja apa? Atau lagi nyari diskon?" Maya tertawa kecil sambil memeluk tas bermerek mahalnya. Aisyah tersenyum tipis, tidak ingin memulai konfrontasi. "Lagi ketemu supplier buat bisnis saya." Maya terkekeh sinis. "Oh, bisnis? Bisnis apa? Jualan di pinggir jalan?" Aisyah tetap tenang. Meski hatinya sedikit tersulut amarah, ia tahu Maya masih meremehkannya. Tapi Aisyah tidak akan terprovokasi. Ia telah bekerja terlalu keras untuk terjebak dalam hinaan yang sama seperti dulu. Aisyah dengan tenang. "Ya, bisnis kecil-kecilan, tapi siapa tahu suatu hari nanti bisa lebih besar." Maya menggeleng dengan senyum meremehkan. "Kamu memang selalu suka mimpi ya. Tapi kamu tahu kan, mimpi orang miskin biasanya gak akan terwujud." Aisyah hanya tersenyum. Kali ini ia tahu bahwa hinaan Maya tidak lagi berarti apa-apa baginya. Ia sudah terlalu jauh melangkah dan terlalu banyak bekerja keras untuk dihalangi oleh kata-kata pedas seperti itu. "Maya mungkin masih hidup dalam dunianya sendiri, tapi aku akan membuktikan bahwa mimpi bisa terwujud, bahkan bagi orang yang dianggap rendah sepertiku," ujar Aisyah dalam hati.
Namun di balik semua kesombongannya, Maya mulai merasakan tekanan. Kehidupan glamornya semakin sulit dipertahankan. Perusahaan keluarganya terancam bangkrut karena salah pengelolaan, dan Maya mulai kehilangan akses ke semua kemewahan yang selama ini ia anggap abadi. Sementara Aisyah terus naik menuju kesuksesan, Maya justru terjebak dalam masalah yang makin besar. Beberapa tahun kemudian, hidup Aisyah berubah total. Dia kini dikenal sebagai CEO dari sebuah perusahaan startup teknologi fashion yang sangat sukses. Visi brilian dan kerja kerasnya telah mengubah bisnis kecil yang dulu ia rintis dari nol menjadi sebuah kerajaan bisnis yang dihormati di dunia internasional. Aisyah kerap diundang sebagai pembicara di konferensi bisnis besar. Dihormati karena kecerdasannya dan kemampuannya membangun dari bawah. Artikel-artikel di media besar memuji perjalanan karirnya, menjadikannya ikon keberhasilan yang terinspirasi dari kerja keras dan ketekunan. Sementara itu, Maya yang dulunya hidup dengan kemewahan dan kehormatan semu, kini menjalani kehidupan yang jauh lebih suram. Perusahaan keluarganya mengalami kebangkrutan karena salah langkah investasi. Maya kehilangan segala sesuatu, rumah megahnya, mobil mewah, dan kehidupan glamor yang selama ini ia nikmati. Sekarang ia tinggal di apartemen kecil yang tak sebanding dengan kehidupan yang dulu gemerlap. Namun, meski hidupnya berubah, Maya masih mempertahankan kesombongan dan arogansinya. Ia menolak menerima tawaran bahwa masa-masa kejayaan telah berakhir, bahkan di tengah-tengah keterpurukannya. Suatu sore, setelah menyelesaikan konferensi bisnis besar di mana Aisyah menjadi pembicara utama, ia berjalan melalui lobi hotel mewah tempat acara itu diadakan. Banyak orang mengerumuninya, meminta kesempatan berbincang atau sekedar berfoto dengannya. Di tengah keramaian itu, Maya muncul masih dengan gaya angkuhnya, meski tidak lagi mengenakan barang-barang mewah seperti dulu. Aisyah tak langsung melihatnya, tapi Maya yang pertama kali mendekat. "Ah, siapa sangka Aisyah, kamu benar-benar berhasil ya. Sepertinya dunia benar-benar memberi kejutan." Aisyah memutar tubuhnya dengan tenang, menatap Maya yang berdiri di hadapannya. Tatapan dingin Maya yang dulu terasa menyakitkan kini tak lebih dari bayangan masa lalu. Ya, dunia memang penuh kejutan. Kadang orang yang dulu diremehkan justru berhasil melampaui mereka yang terlalu sibuk dengan kesombongan. Maya tersentak, tapi ia mencoba menahan dirinya agar tidak terlalu kalah. Maya tertawa kecil dengan suara sinis. "Jangan terlalu bangga dulu Aisyah, kesuksesan itu sementara. Lihat saja berapa banyak orang yang jatuh setelah naik terlalu tinggi." Aisyah tetap tenang, tapi nada bicaranya menusuk dengan elegan. "Oh, aku tahu itu. Aku paham sekali Maya, terutama setelah melihat bagaimana beberapa orang jatuh karena terlalu tinggi menilai diri mereka. Tapi bedanya, aku tidak pernah melupakan dari mana aku berasal. Itu mungkin alasan mengapa aku bisa bertahan." Maya mulai tampak gelisah, arogansinya terguncang, tapi ia tetap berusaha mempertahankan sikapnya. Maya dengan suara lebih tajam mencoba menyerang balik. "Ya, aku tahu. Kamu suka sekali bicara tentang kerja keras dan berjuang dari bawah. Tapi jangan lupa, bukan semua orang bisa bertahan di atas. Uang dan koneksi juga punya peran besar Aisyah. Kamu hanya beruntung." Aisyah tersenyum, langkahnya pelan tapi penuh keyakinan. Ia tahu kata-kata Maya hanya untuk menyembunyikan kegagalannya sendiri. Aisyah menatap Maya dengan tatapan yang lembut namun mematikan. "Beruntung? Mungkin ya, tapi keberuntungan hanya datang kepada mereka yang siap menerimanya. Dan kamu tahu apa yang membedakan kita Maya? Ketika aku tidak punya apa-apa, aku bekerja keras untuk setiap kesempatan yang datang. Sementara kamu sibuk mengandalkan kekayaan keluargamu, aku sibuk membangun masa depan." Maya membuka mulutnya untuk membalas tapi tidak ada kata yang keluar. Tatapan Aisyah begitu menusuk dan setiap kata-katanya terasa seperti tamparan keras yang tak bisa dibalas. Maya berusaha tersenyum meski jelas terpukul. "Apapun itu kita lihat saja ke depan, orang bisa naik secepat mereka jatuh." Aisyah mendekat sedikit, menatap langsung ke mata Maya. "Kamu benar, tapi bedanya Maya, aku tidak membangun hidupku di atas fondasi yang rapuh. Jadi aku tidak khawatir tentang jatuh. Kalau kamu bagaimana?" Maya terdiam. Kata-kata Aisyah tidak bisa dibantah, dan untuk pertama kalinya ia merasa kecil di hadapan seseorang yang pernah ia hina. Tapi meski begitu, ia tidak mau menyerah untuk terlihat kuat. Ia membuang muka, mencoba menunjukkan bahwa ia masih punya kendali. Maya dengan nada arogan tapi suaranya mulai bergetar. "Kita lihat saja Aisyah, dunia ini kejam, jangan sampai kamu lengah." Aisyah tersenyum elegan, suara lembut tapi tegas. "Aku selalu siap Maya. Aku harap kamu juga mulai belajar bersikap. Dunia ini memang kejam, tapi bukan hanya bagi mereka yang di atas. Lebih kejam lagi bagi mereka yang tidak tahu cara bangkit." Aisyah melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Setiap langkahnya penuh dengan kemenangan yang tidak perlu diucapkan. Maya, meskipun berusaha mempertahankan wajah sombongnya, tidak bisa menutupi rasa terpuruk yang mulai merayapi hatinya. Di lobi itu, Maya menyadari bahwa dirinya sudah jauh tertinggal.
Bukan hanya dalam kesuksesan, tapi dalam cara pandang hidup. Semua yang pernah ia banggakan kini hilang, sementara Aisyah, gadis yang dulu ia hina, kini berdiri tegak sebagai simbol kekuatan dan tekad. Saat Aisyah memasuki mobilnya, ia menatap keluar jendela dengan senyum kecil di wajahnya. Bukan karena kebanggaan atas keberhasilannya, tapi karena ia tahu bahwa ia tak perlu lagi membuktikan apapun kepada orang seperti Maya. Dunia telah memberikan balasannya sendiri. Kadang orang seperti Maya perlu jatuh dulu untuk belajar arti dari perjuangan. Dan aku akan terus melangkah ke depan. Mobil Aisyah melaju pergi meninggalkan hotel dan kenangan lama itu di belakang. Kini masa depannya penuh dengan kesempatan dan potensi yang tak terbatas. Sementara Maya harus belajar menerimanya. Menerima kenyataan pahit yang tak bisa lagi ia abaikan. Aisyah tahu ini adalah kemenangan terbaik, bukan dari penghinaan atau balas dendam, tapi dari kebebasan untuk melangkah maju tanpa perlu menoleh ke masa lalu yang pahit. Beberapa tahun setelah pertemuan di lobi, Aisyah dan Maya kembali dipertemukan. Kali ini dalam sebuah acara amal yang besar yang diadakan oleh organisasi ternama. Gedung mewah yang penuh dengan dekorasi elegan dan tamu-tamu penting mencerminkan prestis acara tersebut. Para pengusaha, politisi, dan selebritas terkenal berkumpul untuk memberikan donasi dan membahas isu-isu sosial. Aisyah kini adalah salah satu sosok terpenting di acara itu. Bukan hanya sebagai tamu, tapi juga sebagai tokoh yang berperan besar dalam kegiatan amal ini. Namanya tertera di spanduk-spanduk sebagai salah satu donatur utama. Ia tampil anggun dalam balutan gaun elegan berwarna perak, berjalan dengan percaya diri sambil dikelilingi oleh rekan-rekan bisnis dan tokoh berpengaruh lainnya. Di sudut ruangan, berdiri Maya. Wajahnya tampak lusuh dan ia tak lagi mengenakan pakaian mewah seperti dulu. Penampilannya yang biasa saja hampir tidak diperhatikan oleh tamu-tamu lainnya. Maya hadir sebagai tamu undangan biasa, tak lagi dengan status yang mengangkat dirinya ke posisi elit. Di tengah kerumunan ia merasa asing dan tak berdaya. Sangat berbeda dengan masa-masa kejayaannya yang dulu. Maya memandang Aisyah dari kejauhan, melihat bagaimana mantan target hinaannya kini bersinar begitu terang. Teman-teman lamanya telah lama pergi dan Maya hanya ditemani oleh seorang sahabat lama yang masih bertahan di sisinya. Ia berbisik sambil memandangi Aisyah yang dikelilingi oleh orang-orang penting. Itu Aisyah ya Maya? Dulu kamu sering sekali cerita soal dia. Sekarang lihat dia benar-benar luar biasa. Maya mengangguk perlahan, tanpa bisa menutupi rasa pedih yang menyelinap di hatinya. Maya dengan suara lirih. Iya, itu dia Aisyah yang dulu sering aku hina. Sekarang dia di puncak dan aku bahkan tidak bisa mendekatinya. Sahabatnya menatap Maya dengan rasa simpati, menyadari betapa dalam penyesalan yang Maya rasakan. Meski mulutnya tak mampu mengucapkan langsung pada Aisyah, rasa malu dan menyesal itu begitu jelas terpancar di wajahnya. Kamu bisa menyapanya Maya, siapa tahu dia masih mau bicara denganmu. Maya menelan ludah, hatinya berat. Ia memandang Aisyah yang sedang tertawa dan berbicara dengan beberapa tokoh penting. Seolah-olah dunia lain memisahkan mereka sekarang. Bukan hanya karena status, tapi juga karena rasa malu yang begitu dalam. Maya tidak tahu harus berkata apa jika ia benar-benar mendapatkan kesempatan itu. Maya dengan suara pelan nyaris tak terdengar. Aku tidak bisa, aku tidak punya hak lagi untuk menyapanya. Aku sudah terlalu banyak menyakitinya dulu. Apa yang dia pikirkan? Lihatlah, dia sekarang punya dunia dan seisinya. Sementara itu Aisyah sedang duduk di meja VIP bersama dengan beberapa pengusaha sukses dan tokoh publik. Mereka berbincang tentang rencana amal yang akan dilaksanakan. Aisyah menjadi salah satu yang paling didengar. Ia bicara dengan penuh percaya diri, membawa visi besar untuk masa depan, baik dalam bisnis maupun kegiatan sosial. Seseorang dari meja mendekat dan berbisik padanya, memberitahu bahwa Maya hadir di acara itu. Rekan bisnis Aisyah berbisik, Aisyah, bukankah itu Maya? Gadis yang dulu sering kamu ceritakan, dia ada di sana di pojok ruangan. Aisyah menoleh sejenak, tatapannya mengikuti isyarat rekannya. Ia melihat Maya berdiri sendirian di sudut ruangan, tampak berbeda jauh dari Maya yang dulu. Meski ada rasa simpati yang muncul dalam hatinya, Aisyah memilih untuk tidak terlibat. Ia kini berada di titik di mana dia tak perlu lagi menghadapi masa lalu yang penuh luka. Iya, itu dia, tapi waktu telah berubah. Dia hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah tidak relevan lagi untukku. Rekan bisnisnya tersenyum, mengerti apa yang dimaksud Aisyah. Dia lalu mengalihkan pembicaraan kembali ke topik amal, seolah-olah Maya hanyalah angin lalu. Maya masih memandangi Aisyah dari kejauhan, berharap ada kesempatan kecil untuk bicara atau setidaknya bertukar pandang. Tapi Aisyah tetap sibuk dengan orang-orang penting di sekelilingnya, terlalu jauh untuk dijangkau. Setiap kali Maya mencoba melangkah, seolah-olah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka. Maya menarik nafas dalam-dalam, menyadari betapa kontrasnya nasib mereka sekarang.
Aku bodoh, aku sudah menghancurkan semua kesempatan yang aku punya. Sekarang aku bahkan tidak bisa mendekatinya. Sahabat Maya menepuk bahu Maya, berusaha memberikan dukungan. Masih ada waktu Maya, kamu mungkin bisa memperbaiki semuanya. Tapi kamu masih bisa berubah. Lihatlah, Aisyah, dia sukses bukan karena keberuntungan, tapi karena dia selalu berusaha. Kamu bisa mulai dari sini meski tidak mudah. Maya menunduk, air mata mulai menggenang di matanya. Dia tahu sahabatnya benar, tapi rasa malu dan arogansi yang selama ini menghantuinya membuatnya terlalu takut untuk mengakui kesalahannya secara langsung pada Aisyah. Terlalu terlambat. Semuanya sudah terlambat. Saat acara mendekati penghujungnya, Aisyah dipanggil ke panggung untuk memberikan pidato penutupan. Para hadirin menyambutnya dengan tepuk tangan yang meriah. Di bawah sorotan lampu, Aisyah berdiri dengan anggun di depan mikrofon, tersenyum memancarkan keyakinan yang kuat. Saya berdiri di sini malam ini bukan hanya sebagai seorang pengusaha, tapi sebagai seseorang yang percaya bahwa setiap orang punya kesempatan untuk mengubah hidupnya. Saya tidak pernah melupakan masa lalu saya dan justru dari sana saya menemukan kekuatan untuk maju. Di antara hadirin, Maya menunduk. Setiap kata Aisyah terasa seperti cermin yang memantulkan bayangan kegagalan sendiri. Dia tahu kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka sudah tertutup. Aisyah kini berada di dunia yang jauh di atas jangkauannya. Beberapa tahun setelah pertemuan di acara amal, sebuah reuni sekolah diadakan. Semua alumni hadir untuk merayakan kebersamaan dan mengenang masa lalu. Aula besar tempat acara berlangsung dipenuhi oleh tawa, kenangan, dan kegembiraan dari mereka yang saling bertukar cerita tentang kehidupan mereka setelah lulus. Maya dengan berat hati memutuskan untuk datang meskipun ia tahu dirinya bukan lagi sosok yang kaya dan terpandang seperti dulu. Ia berharap bisa memperbaiki hubungannya dengan teman-teman lamanya. Namun setibanya di sana, yang ia dapatkan justru jauh dari yang diharapkan. Saat Maya masuk ke dalam aula, ia bisa merasakan tatapan tajam dari berbagai arah. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara para tamu. Dan tidak butuh waktu lama sebelum hinaan yang dulu biasa ia lontarkan kepada orang lain, kini berbalik menghantamnya. Astaga, lihat itu, Maya kan? Dulu dia kaya raya, sekarang tampak lusuh sekali. Apa yang terjadi padanya? Iya, aku juga hampir gak mengenalinya. Dulu dia selalu sombong, sekarang bahkan gak bisa beli baju yang layak. Kemana perginya semua kemewahannya? Maya berdiri di sudut, wajahnya memerah karena malu. Setiap tawa yang terdengar semakin menenggelamkannya dalam rasa rendah diri yang makin mendalam. Ia ingin melawan, ingin membalas semua hinaan itu, tapi suaranya tercekik di tenggorokan. Ia tak punya daya untuk berargumen. Maya, kemana perginya semua kekayaanmu? Dulu kamu sombong sekali. Sekarang kok jadi begini? Mana Maya yang dulu selalu membanggakan tas dan sepatu mahalnya? Maya hanya bisa menunduk. Setiap kata mereka seperti duri yang menusuk harga dirinya yang sudah rapuh. Ia merasa terpojok, disudutkan oleh orang-orang yang dulu ia kira akan selalu memandangnya tinggi. Saat situasi makin panas, pintu aula terbuka lebar dan semua mata seketika beralih ke arah sosok yang baru saja tiba. Aisyah masuk dengan anggun, penampilannya memukau semua orang di dalam ruangan. Gaun yang ia kenakan sederhana namun elegan dan auranya memancarkan kesuksesan yang tenang namun kuat. Suara bisikan tentang Maya seketika berhenti, digantikan oleh pujian dan kekaguman yang diarahkan pada Aisyah. Lihat itu Aisyah, dia benar-benar sukses sekarang. Siapa yang menyangka gadis sederhana dulu bisa jadi seperti ini? Dia CEO sekarang kan, startupnya sukses besar. Dengar-dengar dia bahkan sering diundang ke acara-acara besar di luar negeri, kata teman-temannya. Semua orang di sekitar Maya mulai membanding-bandingkan keduanya dengan terang-terangan tanpa mempedulikan perasaan Maya yang makin tersudut. Bayangkan saja, dulu Maya yang selalu mengolok-olok Aisyah karena miskin. Sekarang lihat mereka, Aisyah sukses besar, sedangkan Maya malah jatuh miskin. Maya makin menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Ia tahu semua perkataan mereka benar, tapi rasa malu yang ia rasakan semakin tak tertahankan. Aisyah yang telah mendengar bisikan dan olok-olok terhadap Maya mendekati kerumunan yang sedang asik menghina mantan gadis kaya itu. Dengan tenang dia berhenti di depan Maya yang berdiri terpaku dengan wajah penuh rasa malu. Semua orang menunggu Aisyah ikut bergabung dalam ejekan tersebut, mengharapkan sebuah momen penghinaan balasan yang mungkin akan dilakukan Aisyah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Aisyah dengan suara tegas namun tenang. Kenapa kalian menghina Maya? Semua orang di sekitar diam, mereka tidak menyangka akan mendapatkan reaksi seperti ini dari Aisyah. Tapi Aisyah, dulu dia sering meremehkanmu. Semua orang tahu itu, dia selalu sombong, menghina pakaianmu, keluargamu.
Aisyah mengangkat tangan menghentikan perkataan temannya dengan lembut namun tegas. Iya, aku tahu itu. Tapi tanpa hinaan Maya, mungkin aku tidak akan berada di posisi ini sekarang. Semua orang tampak terkejut mendengar kata-kata itu. Mereka menatap Aisyah tidak percaya bahwa dia akan membela orang yang pernah begitu jahat padanya. Aisyah melanjutkan dengan suara penuh ketegangan. Maya memang pernah menyakitiku. Dia menghina karena aku miskin, meremehkan kerja keras ibuku, dan membuatku merasa kecil di sekolah. Tapi karena itulah aku jadi kuat. Karena hinaan-hinaan itu aku punya tekad untuk membuktikan bahwa aku bisa lebih dari apa yang mereka pikirkan. Jadi, kalau kalian ingin menghina Maya sekarang, pikirkan dulu apa yang sedang kalian lakukan. Kenapa kamu membelanya, Aisyah? Bukankah dia yang membuatmu sengsara dulu? Aisyah menghela nafas sejenak sebelum menjawab, tatapannya tegas namun penuh kebijaksanaan. Karena sekarang aku sudah lebih dari sekedar dendam masa lalu. Hidup ini berputar, kita semua bisa mengalami jatuh bangun. Aku tidak mau menghina Maya hanya karena dia sedang terjatuh. Kalau dia dulu salah, aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Semua teman-temannya terdiam, malu dengan diri mereka sendiri. Mereka baru menyadari betapa kecil mereka saat ini. Sementara Aisyah menunjukkan kedewasaan dan kebesaran hati yang luar biasa. Maya yang mendengar setiap kata Aisyah mulai menangis. Bukan karena hinaan dan teman-temannya, tapi karena rasa syukur yang tak terhingga terhadap Aisyah yang justru membelanya. Dengan langkah ragu ia mendekatkan diri ke Aisyah. Aisyah, Aku tidak layak dibela olehmu. Setelah semua yang aku lakukan padamu, aku bahkan tidak pantas berdiri di sini. Aisyah menatap Maya dengan lembut, senyum kecil terukir di wajahnya. Dia tahu betapa beratnya jadi Maya untuk mengakui kesalahan. Maya, hidup kita tidak diukur dari kesalahan masa lalu. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dan berubah. Aku sudah melupakan semua itu. Kamu juga harus belajar memaafkan dirimu sendiri. Maya menangis lebih deras, merasa bahwa inilah momen yang telah lama ia tunggu. Rasa penyesalan terangkat sedikit demi sedikit oleh kata-kata Aisyah. Acara reuni berlanjut dengan suasana yang jauh lebih damai. Semua orang kini menyadari kebesaran hati Aisyah. Tidak hanya dalam kesuksesannya, tapi juga dalam cara dia menghadapi masa lalu. Para tamu yang tadinya asik mengolok-olok Maya kini terdiam, memandang Aisyah dengan rasa hormat yang baru. Aisyah, di sisi lain, terus melanjutkan malam itu dengan tenang. Bagi dia, kemenangan terbesar bukanlah kesuksesan material, tapi kemampuan untuk melepaskan dendam dan membantu mereka yang pernah menjatuhkannya. Di akhir malam, Maya dan Aisyah saling bertukar pandang. Maya tahu bahwa ia telah diberikan kesempatan kedua oleh Aisyah, dan kali ini ia bertekad untuk tidak menyia-nyiakannya lagi.